Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Excel, pemecahan kasus Excel dengan menggunakan VBA, pivot table, formula maupun fitur-fitur Excel yang lain yang di sebagian fitur Excel modern disebut keluarga Power ya, Power Family, yaitu Power Query, Power Pivot, Power Apps dan lain sebagainya. Dan yang lagi tren sekarang adalah Power BI ya. Oke, kita lanjut saja ke tutorial kali ini. Saya akan membahas bagaimana cara kita mengetahui apakah data yang kita cari tersebut sama persis ataukah hanya mirip, ataukah ya dianggap mirip oleh Excel ya. Jadi jika dalam ini saya meme saya itu saya tuliskan di sana apakah kan data sama ataukah mirip ya. Jadi pada dasarnya jika saya mempunyai data seperti ini, kita berbicara masalah kasus yang ada pada umumnya ya di Excel ya. Biasanya kita akan mempunyai data seperti ini, walaupun susunannya tidak persis seperti ini. Misalnya acak ya, misalnya sayanya ada agak di sini ya, ada ngumpul di sini 2 buah saya atau apa ya, seperti ini misalnya. Nah misalnya dan akunya ada di bawah lagi seperti ini ya, seperti ini. Jadi data tidak urut seperti ini, dan kita ingin mengetahui ada berapa kata aku di sini atau ada berapa kata saya di sini. Jadi sebenarnya jika kita jabarkan lagi secara detail dari awal, kita bisa menggunakan satu formula sederhana. Misal saya mempunyai kriteria sayanya, saya letakkan di sini ya. Misal kriteria saya tulis saja di sini nih, kriteria seperti ini ya. Jadi kriterianya saya warnai saja seperti ini. Saya Ctrl C kemudian saya Ctrl V biar formatnya tercopy ya. Jadi saya misal mempunyai kriteria di sini aku seperti ini. Nah, kita bisa menerapkan formula sederhana di samping sini ya. Misalnya saya terapkan formula sama dengan Z atau operator sama dengan ini ya, sel yang ada di B8 apakah sama dengan kriteria yang di sini. Nah kriteria di sini saya kunci karena nanti formula akan saya drag ke bawah ya. Jadi saya kunci dengan menekan F4 seperti ini. Saya tekan enter. Sebelum saya tekan enter, amati di sini saya menggunakan 2 sama dengan ya. Jadi jika kita jabarkan dengan bahasa manusia, formula ini akan berbunyi apakah B8 sama dengan J8 ya. Saat saya tekan enter, jawabannya adalah true. True ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah benar. Jadi saat data dibandingkan apakah B8 adalah ini sama dengan J8, Excel menganalisa data ini adalah true. Jadi saat saya drag dan klik dan drag ke bawah seperti ini, maka hasilnya adalah true, true, false, false, true, true. Jadi saat yang data dibandingkan, jadi saat saya klik di sini, apakah B9 sama dengan J8, B9 adalah ini, apakah sama dengan ini, jawabnya adalah true, adalah betul. Kemudian formulanya turun lagi ke bawah, apakah B10 ini sama dengan ini, Excel menganalisa hasilnya adalah false. Dan true, true, false, false ini bisa kita jadikan acuan saat kita membandingkan datanya. Dan kebanyakan teman-teman akan menggunakan formula COUNTIF ya untuk mencari data seperti ini. Berapakah jumlah aku yang ada di kolom ini, atau berapakah jumlah saya yang ada di kolom ini, dengan menggunakan formula COUNTIF seperti ini. COUNTIF, jadi menggunakan COUNTIF, range-nya parameter pertama untuk COUNTIF adalah range-nya adalah data mana yang akan kita bandingkan, yaitu adalah range yang ada di sini. Kemudian kriterianya saya tekan koma ya, kriterianya adalah aku di sini. Saya klik J8 di sini, kemudian saya tutup kurung, saya tekan enter, maka secara otomatis COUNTIF akan menyajikan kita data perhitungan atau berapakah jumlah data yang sama di kolom ini dengan kriteria aku di sini. Jadi jika kita hitung di sini adalah 1, ini adalah 1 ya, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 ya. Hasil yang disajikan oleh COUNTIF adalah betul 6, ada 6 buah kata aku dalam kolom di sini. Misalnya kriteria saya coba menjadi saya, hasilnya adalah 7.
ya. Jadi secara gampang Excel bisa menganalisa dengan menggunakan CONF. Nah, akan tetapi yang lebih menarik lagi di sini, sebelum saya melangkah ke berikutnya, kita bisa menambahkan mengetahui apakah data ganda atau tidak dengan menambahkan satu operator lagi, yaitu operator lebih besar. Jadi saat data yang ada di sini lebih dari satu, maka bisa dipastikan data tersebut adalah ganda atau lebih dari satu atau banyak data double di sini ya. Jadi kita bisa mengcopy formula yang ada di sini ya, klik kemudian blok di formula bar seperti ini, Ctrl C, kemudian saya klik escape, saya klik pada sel yang ada di sini, saya klik Ctrl V, kemudian saya tambahkan lebih besar dari satu, saya tekan enter. Hasilnya adalah true ya. True ini berarti bahwa kata saya itu adalah datanya double atau lebih dari satu atau ganda lebih dari satu ya. Saat saya ubah menjadi kamu, maka hasil di sini dihitung data kamu hanya ada satu, dan apakah mengetahui datanya ganda atau tidak, Excel menganalisa sebagai false. Jadi kita bisa tahu bahwa kata kamu di sini tidak ada data double-nya, dan bisa mengetahui dengan menambahkan formula atau menambahkan operator lebih besar dari satu, kita bisa mengetahui bahwa data tersebut double ataukah tidak. Nah, itu adalah bagian dasarnya, dan yang lebih menarik adalah yang akan kita bahas kali ini. Oke, ini adalah kasus yang mirip seperti yang barusan saya bahas, akan tetapi di sini saya menggunakan kata aku juga, akan tetapi dengan susunan huruf yang berbeda. Aku di sini semua kecil, aku di sini K-nya besar, aku di sini A dan K-nya besar, dan banyak variasi lainnya. Nah, yang harus diwaspadai adalah saat saya menggunakan formula COUNTIF lagi ya, saya taruh di sini kriterianya, kriteria, saya tuliskan aku ya, ya seperti ini. Saat kita menggunakan formula dasar seperti tadi, kita telah dari dasar yang ini ya, maaf, dari langkah dasar yang tadi ya, langkah dasar yang di sini saya bandingkan apakah sel B8 sama dengan G7 di sini ya. Kita B8 sama dengan G7 ya, F4 untuk mengunci ya, tekan enter. Hasilnya adalah true. Saat kita klik dan blok ke bawah seperti ini, drag ke bawah. Nah, amati di sini. Jika kita amati di sini, baris pertama oke lah, B8 sama dengan G7 oke lah, sama karena kata-katanya sama. Ini juga sama aku, ini juga aku. Nah, yang bawah sini aku di sini K-nya gede, di sini K-nya kecil, Excel menganalisanya sama. Meskipun kita menuliskan bahwa aku di sini adalah K-nya A, K dan U-nya gede semua, Excel menganalisanya tetap sama. Lah, mungkin untuk rekan-rekan yang memerlukan data yang tidak case sensitif atau tidak peduli apakah besar kecilnya huruf tidak berpengaruh, cukup menggunakan CONF dengan pemahaman dasar yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, akan tetapi bagaimana jika kasusnya yang kita analisa harus sama persis ya. Jadi makanya judul dari tutorial ini adalah mencari data yang sama ataukah mencari data yang mirip ya. Kalau bahasa saya ini mirip sih, jadi ucapannya sama tapi besar kecil hurufnya atau case sensitifnya adalah beda ya. Jadi ini kita hapus dulu. Bagaimanakah caranya biar kita mengetahui? Kita mulai dulu dari formula dasar dengan CONF ya. Balik lagi seperti yang tadi dasar biar rekan-rekan dapat pemahaman yang lebih jelas ya apa yang saya maksud. Kita pakai CONF tetap, kita pakai CONF, kemudian range-nya adalah ini ya. Kemudian kriterianya kita coba tuliskan dengan langsung ditulis ini, misalnya aku seperti ini, tutup kurung ya,
hasilnya adalah 6 karena Excel menganalisa kata aku di sini adalah sama dengan aku di sini, aku di sini, dan aku di sini, padahal besar kecil hurufnya berbeda. Baik, jika kita tuliskan lagi formula dengan input dinamis, maksudnya dengan menggunakan kriteria, ketikkan sama dengan count if range-nya adalah ini, kemudian kriterianya adalah ini ya, tutup kurung, tekan enter, hasilnya pun akan sama dengan 6. Akan tetapi kelebihan dari formula ini kita bisa mengubah kriterianya. Misalnya saya ubah dengan saya, maka akan menunjukkan 3 karena yang dicari adalah kata-kata saya. Nah, jika kita ubah untuk mengetahui data ganda ataukah tidak seperti yang tadi kita sampaikan di sini ya, mengetahui data ganda, Ctrl C ya, bisa Ctrl V saja di sini. Oke ya, seperti ini. Kita cukup menggunakan operator lebih besar sama dengan tadi ya, lebih besar daripada 1. Jadi ini saya klik blok di formula barnya, Ctrl C, tekan escape, kita paste saja di sini, klik pada selnya, kemudian klik pada formula bar, Ctrl V, tambahi lebih besar daripada 1. Maka kita bisa mengetahui bahwa data ini adalah ganda ya, karena hasilnya lebih dari 1, dan saat saya ganti dengan misalnya aku, hasilnya 6, dan terbukti bahwa 6 adalah validasi dari data tersebut adalah double atau lebih dari 1. Nah, kita ke formula berikutnya, yaitu bagaimana semisal kita mempunyai kasus bahwa yang dicari adalah case sensitive. Maksud saya besar kecil hurufnya sangat berpengaruh. Jadi antara aku di sini dengan aku di sini adalah dianggap berbeda, dengan aku di sini pun akan dianggap berbeda, dengan aku di sini pun akan dianggap berbeda. Ya, gimana caranya? Ini kita hapus dulu. Ya, jika kita telaah formula di sini ya, sama seperti analogi saya yang berada di sini tadi ya, kita menggunakan analogi yang ada di sini, akan tetapi dengan pembanding di sini tadi hanya 1 sel dengan kriterianya tetap di G7, sekarang kita ganti dengan 1 range. Jadi saat saya ganti formulanya di sini misalnya ya, sama dengan range yang ada di sini, apakah sama dengan kriteria, tekan enter, hasilnya adalah false. Padahal jika kita telaah lagi, hasil harusnya ada true dan false dong. Kenapa di sini hanya muncul false saja dalam satu formula ini? Nah, kita bisa melihat lebih jauh ke dalam dengan klik pada selnya, kemudian klik pada formula bar, klik dan blok seperti ini, tekan F9 pada keyboard kita. Maaf. Sorry, saya tekan escape ya. Ini klik dan blok, kemudian tekan F9. Oh, sorry. Kenapa F9 saya tidak bisa? Kita coba dulu. Sebentar ya. Mungkin ada numpad tadi yang kepencet, sebentar. Kenapa saya nggak bisa menekan F9 di sini ya? Oke. Oh, mungkin nyangkut di Camtasianya ya. Jadi saya ulang lagi untuk formulanya. Ini sama dengan kriterianya, tekan enter, kita coba sekali lagi, tekan F9 ya, tetap tidak bisa. Oke, sebentar, saya matikan dulu untuk shortcut key di Camtasianya agar saya bisa menekan F9 ya. Sebentar, saya pause dulu untuk Camtasianya. Oke, saya udah matiin. Kita coba, kita klik dan blok agar kita bisa melihat hasilnya dalam array ya. Tekan F9 pada keyboard. Nah, ini adalah hasil dari perbandingan yang ada di sini tadi, akan tetapi kita tampilkan dalam satu sel atau kita tampilkan ke dalam list array ya. True, false aja, insya Allah akan sama dengan ini ya. Jadi jika kita jabarkan big detail menjadi array, hasil yang kita bandingkan di sini tadi adalah seperti ini. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah aku di sini adalah hasilnya berbeda dengan aku yang ada di sini. Jadi seharusnya di sini hasilnya adalah false. Jadi
kita tekan escape ya, kita balik lagi ke Excelnya, dan saya ingin menunjukkan satu formula yang mau saya tunjukkan ke rekan-rekan ya. Formulanya adalah exact ya. Ini saya klik di sini aja, klik kanan kemudian insert ya, biar saya dapat satu ruang di sini. Saat saya menggunakan formula exact ya, exact ya, exact perbandingnya adalah ini, koma, apakah sama dengan kriterianya. Ini saya kunci ya untuk kriterianya biar bisa diklik dan drag ke bawah, F4 ya, untuk kurung, sorry, kriterianya tekan F4, untuk kurung, tekan enter ya, hasilnya masih true karena memang aku di sini sama dengan aku di sini ya. Tetapi saat saya klik dan drag ke bawah, hasilnya akan sedikit berbeda. Nah, jadi saat aku yang ada di sini akan sama dengan ini. Akan tetapi saat K-nya besar seperti ini, si exact akan menganalisa sebagai false. Dan aku dengan AK gede seperti ini akan dianalisa sebagai false. Apalagi dengan aku yang semuanya huruf besar seperti ini akan dianggap false. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan formula exact ini untuk mengetahui apakah data tersebut benar-benar sama ataukah hanya mirip saja. Ya, mirip dalam artian mengabaikan case sensitif ya, atau mengabaikan huruf besar dan kecilnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya, ke formula yang akan saya kasih atau kita pelajari bareng-bareng bagaimana mencari data yang sama, yang benar-benar sama. Tetap dengan menggunakan teknik tadi yang ada di sini, akan tetapi dengan menggunakan exact ya. Jadi jika kita menggunakan teknik yang sama, masih bawaan Excel adalah seperti ini, dan ini juga yang telah diterapkan juga pada COUNTIF ya, sehingga COUNTIF tidak bisa mendeteksi ya, saat ada besar kecil huruf yang berbeda. Kita bisa menyisipkan exact ini atau memakai formula exact ini untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan angka atau hasil dari kata yang benar-benar sama ya, walaupun besar kecilnya berbeda akan dihitung juga berbeda. Oke, kita kembali lagi ke sini sebentar. Saat saya klik dan blok seperti ini, tekan F9, hasilnya adalah true, false ya. Akan tetapi saat saya tekan escape kemudian saya tambahkan buka kurung tutup kurung seperti ini, kita coba bikin percobaan ya. Kita tambahkan buka kurung tutup kurung dan kita tambahkan tanda minus di depan tanda tutup kurungnya, saya tekan enter, hasilnya adalah 0. Dan saat kita klik dan blok seperti ini, kita tekan F9, hasilnya sudah berubah, yang tadinya true menjadi 1, yang tadinya false menjadi 0. Jadi tidak lagi true, false, akhirnya ini menjadi 111 dan 000. Kita tekan escape ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk formula kita yang berikutnya ya. Kita kembali ke formula exact. Nah, saat kita terapkan exact di sini ya, di formula ini tadi, saya copy saja, Ctrl C, kemudian escape, saya pergi ke sel yang di sampingnya lah, kemudian saya tekan Ctrl V di sini, kemudian saya tambahkan di sini exact ya, exact, saya tambahkan exact, saya tekan enter. Ini harusnya koma bukan sama dengan ya, karena exact tidak mengenal sama dengan tetapi tanda koma. Jadi teks pertama dan teks kedua, teks pertamanya saya ambil tetap dari array, dari range, kemudian teks keduanya adalah kriteria. Saya tekan enter dan kita coba lihat hasil yang ada di sini. Tekan F9, hasilnya true-nya hanya 2, sama seperti yang ada di sini. Nah, dari sini kita bisa istilahnya menjumlahkan angka yang ada di sini, sehingga kita bisa mendapatkan berapa sih karakter yang benar-benar sama pada range yang ada di sini, karakter yang benar-benar sama dengan kriteria ya, maksud saya ya. Jadi jika kita hitung aku yang ada di kriteria di sini akan sama dengan ini 1 dan 2, jadi akan ada 2 hasil, beda dengan saat kita menggunakan COUNTIF. Jadi saat saya sisipkan di sini di depan exact di sini, saya sisipkan sum ya, tutup kurung di belakang. Nah, karena tadi hasil yang ada di sini adalah berupa array, kita harus menggunakan
Ctrl Shift Enter atau CSE. Jadi saya coba tulis di sini aja ya, biar sudah ada tempatnya di sini kan, karena udah ada tempatnya data dengan menggunakan CSE ya. Saya tekan escape dulu. Kita coba ulang ya, membuat formulanya sama dengan exact ya, exact, range-nya, kemudian koma, kriterianya, tutup kurung, tekan enter ya. Kemudian kita tambahkan minus ya, minus. Kemudian kita tambahkan sum di sana ya. Kita tambahkan sum, kurung, kurung. Nah, karena di sini kita menggunakan array, kita harus menekan Ctrl Shift Enter ya, untuk bisa mendapatkan hasil dari sum angka yang tadi kita lihat di sini 11000 tadi ya. Kita tekan Ctrl Shift Enter, hasilnya adalah 2, dan 2 ini adalah hasil dari kriteria di sini dibandingkan dengan data yang ada di sini, dimana data yang ada di sini di Ctrl Shift Enter tadi, formula dengan menggunakan Ctrl Shift Enter ini adalah menghitung data yang benar-benar sama. Dari susunan hurufnya pun juga harus sama. Jadi aku di sini akan dianggap sama dengan ini, akan tetapi berbeda dengan aku yang ada di sini, karena K-nya di sini besar. Hasil ini tentu akan sangat berbeda dengan hasil saat kita menggunakan COUNTIF ya, seperti ini, karena COUNTIF tidak bisa mendeteksi K besar ataukah K kecil, A besar ataukah A kecil. Jadi saat teman-teman mempunyai kasus yang menghitung kata dengan case sensitif atau tidak boleh mengabaikan huruf besar atau kecil, rekan-rekan bisa menggunakan cara yang ini. Nah, masalahnya tidak semua rekan itu memahami apa itu formula array formula ya, yang menggunakan CSE ya. Ctrl Shift Enter. Nah, bagaimana jika kita menggunakan formula yang umum dipakai dan tidak harus menekan Ctrl Shift Enter untuk mendapatkan data ini? Kita bisa menggunakan sum product, karena memang sum product bisa menghandle array ya. Jadi sum di sini kita ganti saja dengan sum product, akan tetapi boleh menggunakan sum, boleh menggunakan exact ataukah tidak. Tapi untuk lebih mudah memahaminya, kita tetap menggunakan exact di sini ya, agar bisa memastikan bahwa data yang di sini adalah benar-benar dibandingkan huruf besar ataukah huruf kecilnya. Jadi kita coba di sini memakai formula sum product ya, untuk menghindari Ctrl Shift Enter, sum product. Kemudian kita tuliskan saja di sini minus exact saja dulu, exact. Kemudian range yang ada di sini, kemudian kriterianya ya, kemudian tutup kurung lagi. Kita gunakan minus ya, minus. Oh ya, minus ini mengconvert true menjadi 1 dan false menjadi 0. Jadi saat rekan-rekan menggunakan minus di sini, rekan-rekan tidak perlu mengalihkan 1 untuk formula yang ada di sini ya. Saya tekan enter dulu, hasilnya adalah 2, sama dengan yang ada di sini ya. Jadi jika rekan-rekan tidak ingin menggunakan CSE, bisa menggunakan sum product, akan tetapi jika rekan-rekan ingin menggunakan CSE, bisa menggunakan sum. Kita juga bisa menggunakan cara lain, tidak menggunakan minus, akan tetapi kita hapus minusnya, kita kalikan 1 saja di sini, kali 1, kan enter, hasilnya akan tetap 2. Jadi saat saya mencoba merubah kriteria di sini, misalnya saya ganti dengan saya seperti ini, saya tekan enter, maka formula yang ada di sini COUNTIF dengan kriteria yang ada di sini, hasilnya adalah 3, karena saya di sini dianggap sama dengan saya yang ada di sini, dianggap sama dengan saya yang ada di sini, padahal susunan hurufnya berbeda, atau maaf, besar kecil hurufnya berbeda. Kan tetapi di sini akan menampilkan 1, karena memang saya yang sama persis dengan ini hanya ditemukan 1 saja di sini. Sedikit lebih panjang ya untuk tutorialnya, tetapi tidak masalah, karena kita menjelaskan dari dasar-dasarnya kenapa saya bisa, atau bagaimana saya bisa mendapatkan formula ini dari awal, dari perbandingan true and false, dari apa itu formula exact, dan
count if dan perbandingan beda hasilnya antara count if dan exact plus sum produk maupun sum ya. Baik, demikian tutorial kali ini. Silahkan diulang-ulang buat rekan-rekan yang baru belajar formula, bisa menambah khasanah. Di sini kita belajar banyak terkait formula dan juga tanda minus dan sum produk. Insya Allah sangat bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin mencari data yang benar-benar sama ya, tidak hanya mirip ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Rumunus Prastio masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe untuk rekan yang ingin tetap tidak ketinggalan sama video tutorial saya. Klik tombol like. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis di kolom bawah tutorial saya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.